Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, and welcome back to my channel. Jadi pada kali ini aku akan membuat video tentang materi aspek operasional pada mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen Bapak Hadi Setiaputra, SEMSI. Nah, sebelum itu aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, namaku Ilmi Marina. Saat ini aku menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 18060105. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu peranan aspek operasional. Nah, di sini ada 7 peranan aspek operasional yang akan saya jelaskan. Yang pertama, melakukan perencanaan kuantitas dan kualitas persediaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, membuat perencanaan tentang lokasi, gudang persediaan, dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Dan yang ketiga, yaitu merencanakan tata letak dan layout pabrik. Yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin kendalaan dan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, yaitu menciptakan strategi produk yang memiliki kualitas sehingga bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor. Yang keenam, yaitu membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. Dan yang ketujuh, yaitu manajer operasi memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan hasil produksi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu unsur-unsur penting dalam aspek operasional. Di dalam unsur ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Manusia yang menentukan tujuan untuk diterapkan proses pelaksanaan kegiatan yang akan dicapai, baik pimpinan, tenaga kerja operasional, pelaksanaan. Yang kedua, yaitu uang, alat ukur dan tukar dalam operasional usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa dibilang besar kecilnya perusahaan dapat terlihat dari jumlah perputaran uangnya. Dalam suatu perusahaan, untuk menjalankan aktivitas operasional harian memerlukan sejumlah uang. Yang ketiga, yaitu peralatan mesin. Adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam operasi produksi akan semakin cepat dan semakin lebih efisien. Mesin digunakan untuk mengelola bahan baku menjadi barang yang siap untuk dijualkan kepada konsumen. Yang keempat, yaitu metode atau tata cara. Suatu tujuan tercapai atau tidaknya tergantung kepada cara pelaksanaan dengan cara kerja yang baik dan tentunya akan memuluskan jalan pekerjaan tersebut. Untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan sesuatu metode atau standar operasional, prosedur yang baku. Yang kelima, yaitu bahan baku. Adanya bahan-bahan material kegiatan manusia secara bersamaan untuk mengurus material. Ketersediaan bahan baku atau material sangat perlu dalam memproduksi suatu barang. Yang keenam, yaitu pasar. Pasar merupakan tempat pelaksanaan memasarkan suatu barang yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau badan industri. Baiklah, kita akan masuk kepada materi terakhir, yaitu berdasarkan rencana bisnis Anda, jelaskan rencana operasional apa yang akan dilakukan. Nah, karena bisnis saya bergerak di bidang kosmetik, jadi rencana operasional yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi sini yaitu perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan oleh para pekerja. Ini contohnya seperti gadget dan laptop. Dan yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Nah, di sini berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan dalam operasional. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan di sini adalah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang akan digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas operasional. Tentunya kita akan menggunakan uang yang merupakan sebagai alat tukar dalam operasional ini. Dan yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran. Nah, di sini ada beberapa perencanaan pemasaran yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan pemasaran secara online dan offline. Satu yang perlu diingat bahwa setiap media promosi tersebut mempunyai aturan yang berbeda-beda dan target pasar pun yang berbeda-beda juga.
Dan yang kedua yaitu membuat video tutorial. Nah, ini penting bagi kita yang berbisnis kosmetik. Selain tampilan produk dan definisi manfaat dari setiap promosinya, terkadang customer ingin tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Membuat video tutorial penggunaan kosmetik adalah solusinya. Dengan membuat video tutorial, maka secara tidak langsung kita sudah mengedukasikan calon pembeli tentang manfaat dan cara penggunaan produk tersebut tanpa harus mengorbankan banyak tester untuk dicoba, dengan tingkat jangkauan promosi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu kemasan harus menarik dan memiliki ciri khas. Nah, ini sebaiknya kita harus bisa membuat kemasan yang unik dan menarik, tentunya dengan logo atau ciri khas dari toko kita agar terlihat berbeda dari toko-toko lainnya. Dan yang keempat yaitu jalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Ini paling penting juga jika kalian ingin konsumen kalian tetap dan hanya pada kalian saja dan tidak mau beralih kepada yang lain. Percayalah, jika konsumen merasakan keramahan dari pelayanan yang sudah kita berikan dan cukup menyenangkan bagi mereka, pasti mereka tidak akan mau untuk melirik toko lainnya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.